Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha Yana Bhagava Satha Yasa Chamayang Bhagavato Dhammang Rojema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase. Pranati tata Veramani Sikapadang Samadhiyami Adinadhana Veramani Sikapadang Samadhiyami Kame Sumicacara Veramani Sikapadang Samadhiyami Musawada Veramani Sikapadang Samadhiyami Surame
padang samadiyami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Ithi piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana santana subhato lekawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusana wudu bhagavati. Andamayang Damanusatinayang Karomase. Swakato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko apanaiko pacatang wetitabyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipano bhagavato sawaka sangho ujupatipano bhagavato sawaka sangho nyayapatipano bhagavato sawaka sangho sami cipatipano bhagavato sawaka sangho ya bidang cetari purisa yugani atha purisa punggala esa bhagavato sawaka sangho ahune tahune patine anjali karaniya anutarang punyaketang lakasati. Andamayang Sacakiryagatayo Banamase. Natime saranang anyang budame saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang danami saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada natime saranang anyang sanggone saranang warang etena sacawajena satitehetu sabada. Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase. Karaniya mata kusarena yang tang santang padang abisa meca satu juta sujuca suwaca casa vedu anati mani santu sakoca subaraca apakica salauti santin dia cani pakoca
apagabok hulesu hananugido naca kudang samacare kinci yena winyo pare upaya deyung sukino keminantu sabe sata bayantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawasesa digawa yemantawa majima rasaka anukatua ditawa yeca adita yeca dure wasanti awidure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sama patigasanya nanya manya sabukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimanang metang casabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang adeca tiriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditunca anupadama silawa rasa nana sampama kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana damamhi maranang anatito sabehime piyehi manapehina nabawo vinabawo kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalianang papatang tasadayado bhavisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri,
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedana, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kepada Bapak Moderator yang memberikan promosi sedemikian luar biasa. Karena barang yang cocok untuk anak kecil, remaja, dewasa, tua. Permen. Ya, memang topik kita pada kesempatan ini cukup berat tentang ketuhanan. Bahkan pada waktu topik ini disampaikan, panitia kepada saya menyampaikan juga, apa nggak terlalu berat? Karena di dalam masyarakat kita sebetulnya masih terbagi menjadi dua kelompok besar.
Yang pertama adalah kelompok yang percaya adanya Tuhan. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak percaya adanya Tuhan. Dua kelompok besar ini masing-masing mengeluarkan argumentasi atau alasannya bermacam-macam. Dan sampai saat ini, mungkin sampai yang akan datang, kedua kelompok ini sama-sama tidak bisa membuktikan kebenaran keyakinannya. Kelompok yang mengakui keberadaan Tuhan belum pernah bisa membuktikan Tuhan itu ada sumber. Kelompok yang mengatakan Tuhan itu tidak ada juga tidak bisa membuktikan ketidakadaannya Tuhan. Apa buktinya? Saya teringat sebuah cerita yang sangat lama, dan ini cerita sungguh-sungguh terjadi. Kasus ketuhanan ini memang merupakan kasus yang sangat sensitif. Bahkan kalau nanti Pak Wawor dengan saya menerangkannya tidak cocok dengan Anda, saya khawatir kita berdua plus moderator bertiga pulang benjol semua. Karena ini sangat sensitif. Pada beberapa tahun yang lalu, kasus ketuhanan jauh lebih sensitif. Ada satu kisah sungguh-sungguh terjadi di Sulawesi. Ada seorang yang tidak percaya pada Tuhan. Mati-matian dia mengatakan tidak ada Tuhan. Bahkan dia ngomong jelek tentang Tuhan. Saya tidak bisa menirukan karena terlalu jelek. Sampai akhirnya, karena zaman itu masih sensitif dan hari ini pun bisa termasuk sensitif kalau kata-kata itu dikeluarkan, orang ini ditangkap polisi. Ditangkap polisi, dituduh menghina Tuhan. Kemudian orang ini diajukan ke pengadilan. Pada waktu diajukan ke pengadilan, orang ini tenang-tenang. Apa tuduhan Bapak kepada saya? Pada penuntut umumnya ditanya begitu, kamu telah menghina Tuhan. Baik, ini kan kasus penghinaan. Tolong dihadirkan pihak yang merasa terhina. Kalau pihak yang merasa terhina dalam hal ini adalah Tuhan, hadir ke tempat ini dan mengaku dirinya terhina, saya siap dihukum. Tapi kalau bapak-bapak ini di dalam sidang yang terhormat ini tidak bisa menghadirkan Tuhan sebagai pihak yang terhina saja tidak protes, ngapain lu protes? Dan akhirnya orang itu bebas. Karena memang tidak bisa. Nah, itu membuktikan bahwa yang mengatakan Tuhan ada tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Yang mengatakan Tuhan tidak ada juga tidak bisa membuktikan ketidakadaannya Tuhan. Oleh karena itu, kedua kelompok ini kemudian sepertinya sekarang saling gencatan senjata. Ya sudahlah, yang percaya ada Tuhan silakan. Yang percaya tidak ada Tuhan ya silakan. Jangan saling ganggu. Kenapa? Karena sama-sama nggak tahunya. Ada Tuhan yang nggak tahu, tidak ada Tuhan yang juga nggak tahu. Jadi sudahlah, jangan saling mengganggu. Pokoknya kita jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah pandangan yang pertama, bahwa terjadi perbedaan dalam masyarakat, ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. Cuma di dalam kesempatan saat ini, saya harus menerangkan ada Tuhan. Ya, masalah saya percaya ada atau tidak itu hak saya kan. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya harus berbicara tentang adanya Tuhan. Tadi Pak Wawor sudah menerangkan dengan sangat baik sekali tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Di kesempatan ini saya akan menerangkan konsep ketuhanan yang lain.
Kenapa demikian? Karena dua pembicara harus ngomong yang berbeda. Sederhana sekali. Kalau ngomong yang sama, untuk apa? Dipakai dua orang kan begitu. Saudara-saudara, ada beberapa konsep ketuhanan yang luar biasa di dalam masyarakat ini. Bahkan di dalam beberapa buku disebutkan tentang bagaimana terciptanya Tuhan. Mungkin Anda heran, karena biasanya buku kan berbicara bagaimana terciptanya manusia. Tapi ternyata banyak buku juga berbicara bagaimana terciptanya Tuhan. Dalam beberapa kasus diceritakan bahwa manusia pada dasarnya itu adalah penakut. Saya yakin Anda di sini selama masih sebagai manusia pasti punya rasa takut. Takut kehilangan yang disayangi, takut bertemu dengan yang tidak disukai. Itu adalah rasa takut yang mendasar. Oh, saya tidak takut setan. Betul, silakan tidak takut setan, tapi bisa takut sama pasangan hidup. Bisa. Oh, saya tidak takut pada pasangan hidup. Iya, tapi takut pada kegelapan. Lampu mati bingung, lampu hidup sorak-sorak. Apa gunanya? Lampu hidup, ya boleh. Emang ulang tahun? Jadi kita semua punya rasa takut. Dan pada zaman dulu rasa takut ini juga sama dimiliki. Bagaimana rasa takut itu? Pada zaman itu biasanya orang takut pada petir. Anda tentu hari ini pun masih merasakan. Begitu petir menyambar, Anda langsung takut biasanya. Tutup kuping atau tutup mata. Ya kan? Masih ada rasa takut Anda kalau kena petir? Masih kan? Apalagi ada pesawat, Anda naik pesawat petir meledak di kiri kanan. Waduh, kalau tidak dengkul gemeter, itu Anda sudah hebat sungguhan. Takut petir. Sehingga ada kebudayaan mengatakan kalau ada petir, sebut nama si A. Sungguhan saudara. Kalau ada petir, orang itu percaya sebut nama si A, pasti selamat. Sungguhan selamat. Kenapa demikian? Karena petir adalah cahaya. Cahaya adalah partikel. Dan kecepatan cahaya 300 km per detik. 300.000 km per detik. Ya, betul. Ini ada hubungannya. 300.000 km per detik. Jadi begitu melihat, kalau sempat Anda berpikir itu petir, kemudian Anda bisa merumuskan kata yang cocok untuk menyambut petir itu, misalnya menyebut namanya si A, itu butuh berapa detik? Kalau sempat nyebut pasti selamat. Karena kalau kesambar sungguhan belum sempat lihat petirnya, mati udah. Jadi ada benernya juga ya. Orang bisa nyebut nama dewa tertentu, mesti selamat sungguhan. Anda boleh kalau nanti
atau melihat petir sebut nama saya, pasti selamat. Karena kalau sudah kesambar sungguhan, tidak sempat mikir. Oleh karena itu, orang takut petir. Lalu manusia karena saking takutnya sama petir, dia membuat sesembahan, pemujaan dewa petir. Entah itu dewa yang bawa palu sama betel untuk bunyikan petir, itu urusan lain penggambarannya. Kalau Anda lihat cerita Sumbawa kan begitu. Dewa petir itu kan yang bawa palu sama pahat itu kan. Takut sama petir. Sehingga supaya orang tidak terkena petir, dia kemudian mengadakan pemujaan. Pemujaan yang pertama adalah dengan menggunakan apa yang dia miliki. Tumbuhan, sayur-sayuran. Wih, setelah dikasih upacara, petir tidak pernah menyambar. Sebetulnya kalau zaman sekarang berpikir memang bukan musimnya. Kemudian sudah disembayangi masih petir menyambar. Wah, ini dia. Yang salah bukan petirnya, tapi yang salah upacaranya. Ini kurang. Kalau dikasih sayuran kurang, dikasih daging ayam lah, yang paling kecil. Sungguhan. Setelah dikasih daging ayam goreng, petir nggak menyambar. Tapi mendadak nyambar lagi. Wah, ayamnya kurang besar. Kambing tidak pernah ada petir lagi. Tapi begitu ada yang kena lagi, manusia bukan menyalahkan petirnya lagi. Petir kamu ini kok tamak banget sih. Dulu dikasih sayur kurang, dikasih ayam kurang, dikasih kambing kurang. Apa sih kamu mintanya? Kamu minta dikasih supermarket atau apa? Jadi dia tidak menyalahkan petir, dia menyalahkan diri sendiri. Oh, kambing nggak mau, anak manusia saja. Manusia. Ya ada bayi, gorok. Petirnya sungguhan bilang, wah, tapi kok datang petir lagi? Oh, bayinya kurang besar, remaja. Dan celakanya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Wawan, yang dijadikan korban itu wanita. Wanita padahal nilainya sama, tetapi ternyata wanita itu diciptakan oleh masyarakat menjadi kelas kedua. Jadi bukan karena alam yang menjadikan dia sebagai kelas 2, tetapi ternyata secara alamiah dia sama, tapi secara lingkungan dia dijadikan kelas 2. Sehingga sekarang wanita sebelum dewasa dijadikan korban. Masih ada petir lagi, yang mati lagi. Wanita remaja. Sudah kurang ini berarti. Ya, gadis lah. Kok masih nyambar lagi? Ya, janda lah. Masih nyambar nenek lah. Wah, kacau dah ini. Tapi pokoknya itu mulai dari petir. Padahal manusia takut bukan hanya sama petir. Dia ternyata takut juga sama banjir. Sama dengan Anda yang tinggal di Jakarta kan? Kalau hujan sudah dari pagi sampai sore, kan Anda kan berpikir, ini televisi mau dipindah kemana? Kulkas mau dipindah kemana? Kalau mendadak datang air, itu cara berpikir primitif, ya sudah seperti itu. Ternyata hari ini juga sama seperti zaman dulu. Aduh, kalau banjir bagaimana? Ya kita sembahyang kan. Sembahyang kemana? Dewa air. Nah ini kalau sekarang matahari tidak terbit begini dari pagi ini, kan cucian nggak bisa kering nih. Ya sembahyang dewa matahari. Nah kalau kita mau pacaran, ya sembahyang Dewi Bulan. Lah pengen beranak, ya punya suami. Ya pengen beranak sembahyang terus, ya kapan punya? Nah saudara, kemudian dewa-dewa ini banyak. Tadi kan dewa petir, dewa guntur,
yang bawa tambur kalau dicerita Sembokong, wah ini gunturnya datang. Dewa hujan, bawa air, ya, kemudian apa aja macam-macam lah. Lalu mereka ini berpikir, kalau di rumah kita ada kepala keluarga, satu keluarga, orang tua, ayah, ibu, anak, ada kepala keluarganya. Itu kan dicatat kan sampai hari ini kan masih dicatat kan sebagai kakak kan, kartu keluarga ada semua, tentu ada sebagai kepala keluarga, terserah siapa, entah suami atau istri, bisa terjadi begitu. Kalau di rumah ada kepala keluarga, di kampung ada kepala kampung, kepala desa, di negara ada kepala negara, masa dewa-dewa ini nggak punya kepala? Kalau begitu mari kita buat pimpinan para dewa. Jadi pimpinan para dewa adalah Mahadewa. Sehingga Mahadewa inilah yang memerintahkan. Sekarang mau hujan, pukul tambur, pukul untuk timbulkan petir, tuang air, panas matahari, tenggelam sedikit, muncul awan, dan seterusnya. Ini yang ada manajernya. Nah, manajer ini orang lalu menganggap itulah si Mahadewa. Nah, kisah di dalam satu buku ada yang seperti itu. Dalam beberapa riwayat terjadinya Tuhan, ada yang seperti itu. Muncul dari rasa ketakutan. Oleh karena itu, kapan seseorang membutuhkan Tuhan? Kapan seseorang membutuhkan Tuhan? Ketika dia takut. Coba renungkan baik-baik, saudara. Pola pikir primitif kita itu masih ada. Kalau takut, begitu mau kecelakaan, lihat di depan mobil ada benda yang menghalang, aduh Tuhan, selamat. Begitu ada petir, aduh Tuhan, selamat. Pada saat orang mengalami ketakutan, disitulah Tuhan diperlukan. Di saat orang tidak takut, jarang Tuhan diperlukan. Dalam beberapa kasus sudah dibuktikan. Ada satu wihara yang saya pernah berkunjung, sepi. Saya tanya kepada pengurus wihara, kenapa wihara ini kok sepi ya? Yang datang kok cuma sedikit, apa umat Budanya cuma segini? Tidak Bante, karena di sini tidak ada masalah. Kalau ada masalah baru rame. Jadi kalau ada perlu baru pengen sembahyang. Oleh karena itu cocok pepatah zaman dulu mengatakan, kalau tidak ada masalah, tidak ada orang cari Buddha. Kalau sudah kena masalah, buru-buru peluk kakinya sang Buddha. Jadi manusia ternyata mencari Tuhan itu hanya kalau perlu. Kalau hanya perlu, Tuhan itu jadi tisu. Mau buang ingot, Pak ambil, sudah selesai buang. Apakah kita semena-mena seperti itu? Oleh karena itu di dalam pengertian pada kesempatan saat ini sebetulnya, saya menawarkan atau saya memberikan penjelasan kesempatan ini adalah bagaimana timbulnya Tuhan dalam satu sisi yang berbeda. Kemudian kita jangan menjadikan Tuhan itu hanya kalau diperlukan baru kita datang. Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya adalah bagaimana kita menjalankan hidup ini yang sesungguh-sungguhnya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Wawor bahwa kita di dalam konsep malam hari ini atau kesempatan ini bukan hanya membicarakan Tuhan, tapi bagaimana kita berperilaku. Sehingga akhirnya Tuhan itu hanya sebagai motivator yang tidak perlu diadu. Tuhanmu bagaimana, Tuhanku bagaimana. Tuhan kita kok lain-lain ya? Karena memang lain kan, tadi sudah disebutkan, ada yang beranak, ada yang tidak diperanakan, kan bingung tuh. Ya, kita tidak perlu beradu di situ, tapi bagaimana kita motivator Tuhan ini akan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, ini yang mungkin nanti akan kita bahas di dalam diskusi-diskusi kita, sehingga akhirnya kita walaupun
Tuhan dipuji, dia juga tidak akan happy. Sama dengan dihina. Dihina kan juga tidak bisa menuntut di pengadilan. Ya kan? Sudah terbukti tadi. Dipuji sebetulnya juga nggak akan happy. Tapi waktu kita memuji Tuhan, itu kita melakukan kebajikan. Jadi Anda percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, ketika Anda berdoa, ketika Anda melakukan puja bakti, Anda sudah melakukan kebajikan. Dan kebajikan itulah yang akan memberikan kebahagiaan untuk Anda. Kebahagiaan sesuai dengan harapan. Apakah Anda ingin selamat? Apakah Anda ingin memperoleh kesuksesan? Ketika Anda sering membaca parita atau Anda sering berdoa menurut keyakinan Anda, Tuhan ada atau tidak ada, Anda telah menambah kebajikan dengan badan Anda, dengan ucapan Anda, dan dengan pikiran Anda. Dan itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Nah, ini sebagai pengantar, saya kembalikan kesempatan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Namanya roda samsara terus berputar, ikuti langkah, ikuti karma yang Anda mayang patidana karo mase. Punya sidani kata ya namanya ni kata mime tesanca badinam tu sapa manta pananaka ye priya gunawan paca mawang mata pita daya ditame capia ditawa anye maja tawaruna sata pitan tula tasming tebuna capia nika panca kacatuwa kara samsaranta bhaya kaya nyatangnya patidaname anuna bantu tesayang yecimang mata jananti dewa tesang nila dayung maya dinana punyanang anuna dana heduna sabhu sata sadahantu awara suka jiwina kema padan catapantu tesasa sujatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan Nawakara Fatah. Arahang Sama Sambuddho Bhagava
Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.